بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Surat Al-Baqarah ayat yang 122. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين اللهم علمنا تأويل كتابك الكريم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجز عنا شيوخنا الذين علمونا هذا وصلى الله وسلم بارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Pada ayat yang ke-122 Allah mengatakan kepada Bani Israel, ya Bani Israel, wahai keturunan Nabi Israel, yaitu Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Ulkuru, ingatlah oleh kalian ni'mati, ya nikmat saya, allati yang an'amtu alaikum, telah kuberikan nikmat kepada kalian. Wa anni, dan bahwasanya saya faddaltukum, telah memberikan kelebihan kepada kalian alal alamin, di atas seluruh alam. Ayat ini menyuruh Bani Israel untuk mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja berlaku untuk kita, bahwasanya kita juga diwajibkan untuk mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Bani Israel disuruh mengingat nikmat, maka kita juga lebih disuruh mengingat nikmat. Kenapa? Karena nikmat kepada Bani Israel itu tidak lebih besar daripada nikmat Allah kepada kita. Bahkan nikmat Allah kepada kita itu lebih besar daripada nikmat Allah kepada Bani Israel. Nanti akan kita sebutkan dalilnya. Baik, kata-kata uzkuru bisa diartikan dua, bisa diartikan sebutlah, bisa diartikan ingatlah. Karena kata-kata zikron itu bisa bil lisan dengan lidah, juga bisa bil qalbi dengan hati. Nah, kalau zikir dengan hati berarti ingatlah, karena hati itu tugasnya mengingat. Kalau bil lisan maka sebutlah, karena tugasnya mulut itu adalah berbicara atau menyebutkan. Maka kata-kata uzkuru ni'mati, ya ingatlah atau sebutlah nikmatku, itu sama dengan kalimat di dalam Al-Quran yang kita semuanya sudah menghafalnya. Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, yaitu pada surat Ad-Duha ayat yang ke-11, yaitu ayat yang terakhir dalam surat Ad-Duha. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa amma, dan adapun bi ni'mati rabbika, terhadap nikmat Rabbmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga berlaku untuk siapapun yang membaca Al-Qur'an, fahaddits, maka ceritakanlah. Nah, kata-kata ceritakanlah ini juga tafsirnya dua, sama dengan yang tadi, yaitu ceritakanlah kepada dirimu sendiri, maksudnya diingat di dalam hati, diingat di dalam benak kita. Atau hadis ceritakanlah, yaitu ceritakanlah kepada orang lain, tapi jangan diceritakan kecuali kepada orang-orang yang senang dengan kita.
Kalau nikmat itu kita ceritakan kepada orang yang benci dengan kita, maka apa yang terjadi, Pak? Kedengkian dan keirian. Sehingga fahadits, jangan mengamalkannya untuk setiap orang. Kita dapat hadiah 10 juta, ceritakan kepada siapapun, padahal orang benci kepada kita, akan dicuri itu 10 juta. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan di dalam hadits yang sahih, beliau mengatakan, kullu dhi ni'matin mahsudun. Ini hadisnya sahih dan sangat terkenal. Kullu dhi ni'matin, setiap yang mempunyai kenikmatan itu mahsud, itu akan ada yang iri kepadanya. Kecuali orang-orang yang senang kepada kita, dia tidak iri, tapi malah sama-sama senangnya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh At-Tabarani dan yang lain-lainnya. Demikian juga kalau kita mendapatkan nikmat berupa mimpi yang baik, itu jangan diceritakan kecuali kepada orang-orang yang senang kepada kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna ru'ya taqa'u ala ma tu'abbar. Sesungguhnya mimpi itu akan terjadi sesuai apa yang ditakwilkan. Karena itu, fa idza ra'a ahadukum ru'ya, kalau seseorang melihat mimpi, fala yuhaddits biha, maka janganlah menceritakan mimpi itu illa nasihan, kecuali orang yang menasihati, yaitu berbuat yang berkeinginan baik kepada kita. Itu termasuk orang yang cinta kepada kita. Itu berarti nasih, karena dia akan menghendaki kebaikan kepada kita. Aw aliman, atau kepada seorang yang alim. Sehingga mimpi tadi akan ditafsirkan sesuai dengan ilmu atau akan ditafsirkan dengan tafsir yang baik. Karena kalau orang benci kepada kita akan menafsirkan mimpi kita itu dengan tafsir yang jelek. Nah, padahal Nabi mengatakan ar-ru'ya taqa'u 'ala ma tu'abbar. Mimpi itu akan sesuai atau terjadi sesuai bagaimana mentakbirkannya. Karena itu jangan mentakbirkan mimpi dengan takbir yang jelek, ya. Karena akan terjadi seperti itu. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan wala tuhaddits biha, jangan menceritakan mimpi yang baik itu illa labiban, kecuali kepada labib. Labib ini artinya apa? Saya belum tahu. Kita bisa mencari dalam syarahnya. Di sini ada syarahnya. Nah, al-labib yakni al-aqil, orang yang berakal, arifan bitabir, yang paham tentang masalah takbir mimpi. Nah, kembali ke hadis tadi, jangan menceritakan kecuali kepada labib, orang yang paham, orang yang alim, ya. Aw habiban, atau kepada orang yang senang kepada kita. Ini riwayat Tirmidzi dan hadisnya sahih. Baik. Ada pertanyaan? Oh, enggak ada. Kayaknya ada yang berkata. Kemudian dari ayat ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah faddaltukum 'alal 'alamin, melebihkan Bani Israel pada seluruh alam. Sehingga ayat ini kadang-kadang disalahpahami orang, dianggap bahwasanya Bani Israel itu adalah makhluk yang paling mulia daripada manusia-manusia yang lainnya, karena Allah mengatakan melebihkan mereka dari seluruh alam. Sehingga kalau dipahami begitu, maka bertentangan dengan ayat yang lain, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala bicara kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran, kuntum khaira ummah. Kalian wahai umat Muhammad itu khaira ummatin, sebaik-baik umat atau umat yang paling baik. Jadi kan bertentangan. Karena itu para ahli tafsir mengatakan bahwasanya faddaltukum 'alal 'alamin, yang dimaksud alamin di sini adalah seluruh alam di masa itu, di masa Bani Israel itu. Adapun setelah munculnya Nabi Muhammad SAW beserta umatnya dan termasuk kita, alhamdulillah, maka faddaltukum 'alal 'alamin ini tidak berlaku. Jadi alamin itu memang seluruh makhluk, akan tetapi dikecualikan dari alamin ini adalah umat Nabi Muhammad SAW, karena sudah ada dalil lain yang menjelaskan hal itu. Maka dengan demikian ayat ini tidak bertentangan dengan kuntum khaira ummah, karena masing-masing bicara pada tempat yang atau pada porsi yang untuk dirinya sendiri saja. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin membuat ayat di dalam Al-Qur'an bertentangan dengan ayat yang lainnya. Tidak ada ayat yang bertentangan, itu tidak ada. Kemudian ayat ini, ya Bani Israel uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Coba kita lihat di dalam Al-Qur'an, apakah ayat ini ada satu kali atau beberapa kali?
Ternyata ayat ini ada disebutkan dalam 3 tempat. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 40, yang kedua ayat 47, yang ketiga ayat 122 yang sekarang kita baca. Berarti sudah diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengulangan seperti ini tidak tabdzir, bukan sia-sia. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan uzkuru ni'matiya, ingatlah nikmat saya wahai Bani Israel, itu maksudnya adalah nikmat-nikmat yang sudah disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya. Maka untuk ayat yang ke-40 ini maksudnya ingatlah nikmat-nikmat saya, maksudnya yang sudah disebutkan pada ayat yang ke-39 dan seterusnya dan sebelumnya. Ayat yang ke-47 berarti begitu juga. Dari ayat 41 sampai ayat 46 itu nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sudah disebutkan, nah itu uzkuru ni'matiyah. Artinya apa? Nikmat Allah itu setiap kali datang maka harus disyukuri dan harus diingat dan harus kita mencintai nikmat itu. Karena dengan mencintai nikmat itu sama dengan kita sudah mengingatnya di dalam hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal tidak ada ayat yang mubadzir di dalam Al-Qur'an, semuanya pasti ada maksud yang berbeda dengan ayat sama yang lainnya. Bukan maksudnya bukan sama, tapi pasti ada perbedaan. Ayat yang ke-123 Allah mengatakan wattaqu dan bertakwalah kalian. Bertakwa itu maksudnya takut. Yauman akan suatu hari yang besar yang la tajzi tidaklah bisa tajzi ini maksudnya adalah memberi manfaat, tughni tidak bisa memberi manfaat nafsun suatu jiwa an nafsin dari jiwa yang lainnya syai'an yakni syai'an qalila sedikit pun. Wala dan tidaklah yuqbalu diterima minha darinya jiwa itu adlun tebusan. Kalau di dunia masih bisa nebus ya. Wala tanfa'uha dan tidak akan bermanfaat kepadanya syafa'atun suatu syafaat yaitu bantuan dari orang lain. Wala dan tidaklah mereka itu yunsurun ditolong maksudnya dari ketetapan Allah atau dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ayat 48. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun kalau di ayat sebelumnya. Tapi di sini wala yuqbalu minha 'adlun. Wala tanfa'uha syafa'atun. Jadi kalau di sana didahulukan syafaat, tapi di sini didahulukan adl. Ya hampir sama, tapi ada perbedaan. Baik, ayat ini menyuruh supaya Bani Israel berhati-hati dan takut terhadap hari akhirat. Hari akhirat itulah yang dimaksud di dalam ayat ini, yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Maka dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa maksudnya nafsun an nafsin ini. Dalam surat An-Nazi'at atau Abasa. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Surat apa itu? Abasa. Ayat yang ke-34. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Seseorang itu lari dari saudaranya. Maksudnya tidak mau memberikan bantuan kepada saudaranya. Tidak peduli. Ya. Tapi dia mempedulikan dirinya sendiri. Wa ummihi wa abih. Ibunya, bapaknya tinggal semuanya. Wa sahibatihi. Istrinya. Wa banihi, anak-anaknya semuanya ditinggal. Kenapa? Likul limri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu tiap-tiap orang mempunyai sya'nun, perkara penting yang yughnihi, yang menyibukkan dia. Nah, sehingga tidak sempat untuk mengurus orang lain dan itulah tafsir dari kata-kata la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Meskipun hubungan sangat dekat sekali, akan tapi nafsun an nafsin ini mencakup semuanya. Mau kepada kerabatnya, mau kepada istrinya, semuanya tidak bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah supaya ittaqu yauman, ya, takutlah kepada hari itu. Bagaimana cara takut kita kepada hari itu? Tentu saja dengan mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Ittaqu, takutlah kalian annar kepada neraka, dan neraka itu munculnya adalah di hari akhirat. Berarti sama dengan ayat tadi. Walau bisyiqqi tamrah, meskipun dengan sedekah separuh kurma. Maksudnya orang yang tidak punya apa-apa kecuali satu kurma, maka boleh dia belah, yang separuh dia makan, yang separuh lagi dia sedekahkan. Bukan berarti disuruh untuk sedekah separuh kurma, bukan gitu. Tapi orang yang tidak punya apa-apa harus tetap sedekah meskipun hanya sedikit saja. Nah, itu caranya supaya kita bisa
mendapatkan keselamatan pada yauman, pada hari yang la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Masing-masing itu bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Iya, masing-masing dengan keluarganya yang dekat sekalipun tidak bisa membantu. Maka itu tekanannya ayat itu supaya kita tuh ketika masih hidup ini berlomba-lomba mencari kita meningkatkan ibadah Allah masih ada. Istri sama suami, anak jaga antara tiap gitu. Iya, akan tapi tidak hanya untuk dirinya sendiri. Ya. Karena kalau hanya untuk dirinya sendiri, maka nanti ketika istrinya tidak bisa menyelamatkan dirinya, tidak akan bermanfaat dia. Sehingga ketika di dunia jangan mikir sendiri saja, tapi mikir dirinya, juga mikir istrinya, juga mikir anak. Karena kalau mikirnya di akhirat sudah nggak ada fungsinya. Tapi kalau sekarang kita di dunia mikir untuk istri kita bagaimana supaya selamat, maka syariat Islam ditegakkan pada istri kita. Bagaimana anak kita supaya selamat, maka tegakkan syariat Islam pada anak kita. Ya, itu harus dipikirkan sekarang. Kalau mikirnya nanti di akhirat sudah nggak ada fungsinya lagi. Maka jangan mikir kepada diri sendiri karena itu termasuk egois, tapi pikirkanlah juga kepada siapapun yang merupakan tanggung jawab kita. Nah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Yang pertama ibda binafsik. Ya. Akan tapi kewajiban seorang bapak untuk menjaga dan merawat anak istrinya. Karena kalau tidak merawat anak istrinya, maka itu disebut dayyuth oleh Nabi SAW, dan dayyuth tidak masuk ke dalam jannah. Dayyuth itu adalah orang yang membiarkan anak istrinya melakukan fahisyah, perbuatan keji. Perbuatan keji itu bisa zina, bisa minum minuman keras dan sebagainya. Dan kata guru saya, setiap makhluk atau nyawa yang sudah diciptakan oleh Allah itu tidak akan ada hilangnya atau lenyapnya, nggak ada. Tapi nyawa atau roh itu hanya berpindah-pindah dari alam janin menuju kepada alam dunia, berpindah kepada alam barzakh, nanti berpindah ke alam akhirat. Nggak ada berhentinya, nggak ada. Maka manusia ini kalau sudah diciptakan oleh Allah pasti akan ada selama-lamanya. Nah, kita pikirkan kalau istri kita ada selama-lamanya, tapi dia masuk dalam neraka, kan sangat kasihan. Maka supaya tidak begitu, nah harus dijaga anak istri kita itu. Itulah wattaqu yauman. Itu kalau hubungannya dengan kita malah salah dengan hubungannya dengan kematian. Ya, hubungannya banyak. Tapi yang jelas kematian itu merupakan awwalu manazilil akhirah. Posisi di akhirat yang paling pertama. Maka wattaqu yauman ini sudah mencakup juga alam kubur. Meskipun alam kubur belum disebut alam akhirat ya, tapi Nabi mengatakan bahwasanya alam kubur atau kematian itu adalah awwalu manazilil akhirah. Jadi masa dunia sudah habis, berpindah kepada masa alam barzakh atau alam kubur. Nah, alam kubur ini sudah termasuk alam akhirat meskipun kiamat belum terjadi. Baik, kemudian ayat ini bisa kita ambil pelajaran dari kata-kata wala tanfa'uha syafa'ah, menunjukkan bahwasanya syafaat itu ada. Dan ini adalah mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan dulu sudah kita sampaikan, yang mengingkari syafaat berarti mengingkari mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, berarti dia termasuk ahlul bid'ah, dan ahlul bid'ah itu semuanya sesat, meskipun ada yang kafir dan ada yang tidak sampai kepada kekafiran. Nah, untuk membahas masalah syafaat secara detail, kita bisa melihat buku-buku yang bicara tentang syafaat secara khusus. Misalnya ini buku yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi. Nah, di sini beliau membagi syafaat itu secara garis besar ada dua macam. Yang pertama adalah asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling besar, dan yang bisa melakukan syafa'atul uzma ini hanya satu orang, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syafaat yang kedua adalah asy-syafa'ah li ahlil kabair, syafaat bagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa, dan lebih dikhususnya dosa-dosa besar. Tapi sebenarnya tidak hanya dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil pun juga bisa ada yang memberikan syafaat tadi. Nah, pada kelompok yang kedua ini, syafaat yang kedua ini ada beberapa macam
Tapi sayang sekali beliau tidak membagi secara detail di sini. Ini macam pertama atau macam kedua, beliau hanya memberikan bab-bab saja. Ada orang yang unas qad umra bihim ilan nar, orang yang sudah diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka, tapi karena syafaat jadi enggak masuk. Unas yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Orang yang seharusnya dihisab dulu, tapi karena syafaat maka masuk ke dalam jannah tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kaya raya, tapi kalau sudah mendapatkan syafaat ini udah masuk tanpa dihisab. Raf'i darajat, orang yang seharusnya derajatnya rendah di dalam jannah, tapi gara-gara syafaat jadi naik tinggi, itu juga syafaat. Syafa'ah li ammihi Abi Thalib. Nah, ini syafaat khusus dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada orang kafir. Tidak ada orang kafir yang mendapatkan syafaat kecuali satu orang, yaitu Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Paman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa khusus Abu Thalib? Karena Abu Thalib ini membela dakwah Nabi, tapi tetap berada dalam neraka. Tapi yang seharusnya pada kerak yang paling bawah di neraka, tapi gara-gara syafaatnya Nabi, maka nerakanya paling atas. Bersama nerakanya orang-orang beriman. Iya, tetap remuk itu otaknya. Karena Nabi mengatakan dia berdiri di atas bara api, kakinya saja, tapi otaknya ini yang rusak, mendidik. Kemudian juga ada orang yang syafa'atil mu'minin. Nah, syafaat bagi orang-orang yang beriman. Syafa'atil aulad li abaihim. Anak bisa memberikan syafaat kepada bapaknya. Terutama hadis-hadisnya ini stressingnya kepada anak-anak yang mati pada saat belum balik. Maka dia akan ngotot kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mau masuk jannah kecuali bapakku dan ibuku saya tarik juga. Maka ditarik tangannya oleh anak-anak ini. Ini syafaat dari seorang anak kepada bapak. Sehingga kalau ada bapak-bapak yang kematian anak, nah ini adalah jaminan. Tapi jangan kemudian semua gue ya, aku udah dapat jaminan. Nah, tidak begitu. Karena kalau kafir tidak akan mendapatkan syafaat ini. Baik, itu adalah secara ringkas tentang masalah syafaat. Ya, kita di sini tidak bicara syafaat, kita hanya ingin menetapkan bahwasanya syafaat itu termasuk akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga kita jangan menyelisihinya. Karena menyelisih akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti termasuk ahlul bid'ah. Kemudian ayat yang ke-124 Allah mengatakan wa il, dan ingatlah ketika ibtala menguji Ibrahim. Ini mimnya di fathah semuanya, Pak ya. Maka jangan salah baca Ibrahimu, ada yang salah baca, salah artinya nanti. Menguji Ibrahim kepada Ibrahim Rabbuhu, Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau salah baca bisa jadi Ibrahim menguji Allah. Nah, ini enggak masuk akal. Yang diuji itu adalah Ibrahimnya, bukan Allahnya. Mengujinya dengan apa? Bikalimatin, dan dengan beberapa kalimat. Fa'atammahunna, maka Ibrahim berhasil menyempurnakan mereka kalimat itu. Qala, Allah mengatakan setelah Ibrahim berhasil menyempurnakan ini sesungguhnya aku ja'iluka, akan menjadikan engkau wahai Ibrahim linnasi, bagi seluruh manusia itu imama, sebagai imam. Imam itu artinya panutan, sebagai orang yang diikuti. Diikuti oleh siapa? Orang-orang yang baik. Qala, Ibrahim bertanya, wa min dzurriyyati, dan juga dari keturunanku akan ada yang menjadi imam. Nah, ini bapak yang baik seperti ini, tidak puas untuk dirinya sendiri, tapi anak-anaknya harus juga sama dengan bapaknya dalam kebaikan atau lebih. Qala, maka Allah mengatakan la yanalu, tidaklah mendapatkan ahdi, janji saya ini, adz-dzalimin, terhadap orang-orang yang zalim. Jadi ini bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Adapun ayat-ayat sebelumnya itu bercerita tentang Bani Israel. Ya. Nah, apa hubungannya antara Bani Israel kok tiba-tiba nyambung kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Ya, dalam hal ini memang boleh kita mencari-cari. Ya. Karena seperti ini bukan termasuk tafsir, tapi istilahnya adalah tadabbur. Jadi kalau tafsir itu harus ulama yang melakukannya. Ya. Apa maksud ayat ini? Itu harus ulama. Kita hanya menukil-nukil saja. Tapi kalau berpikir nggak apa-apa, coba. Maksudnya? Oh ya, nah itu boleh. Ya. Berpikiran. Oh, menurut saya, kenapa Allah tiba-tiba di sini bicara Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim itu termasuk, ya, ada hubungannya dengan Bani Israel itu. Nggak apa-apa. Ya. Atau mentadaburi dengan tadabur yang lain, kemudian antum dapatkan apa hubungannya, nggak ada masalah. Jadi masing-masing kita boleh membaca Al-Quran, kemudian mentadabur. Nah, kira-kira hubungannya ini dengan ini apa? Nggak apa-apa, ya, ini bukan tafsir. Salah satu ustadz saya namanya dari Makassar, ya, baru saja saya ketemu.
hari Jumat kemarin, beliau mengatakan ini tadabbur, dan tadabbur itu tidak harus orang yang ahli tafsir. Baik, dari ayat ini yang paling penting kita bicarakan adalah ini, kalimat ini apa? Sehingga menyebabkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam setelah menyempurnakan kalimat ini, maka dia berhak menjadi imam. Nah, kita pengen ngerti apa itu kalimat, sehingga kita juga bisa menjadi imam sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menjadi imam. Tafsir yang global mengatakan bahwasanya kalimat ini adalah syariat-syariat Islam secara keseluruhan. Jadi Allah mewajibkan wanita menutup aurat, Allah mewajibkan sholat jamaah bagi laki-laki di masjid, ya tidak di rumah. Nah, itu berarti semuanya adalah termasuk kalimat. Tapi ada juga tafsir yang lebih fokus menyatakan bahwasanya kalimat itu adalah satu bagian dari syariat Islam. Nah, satu bagian itu apa? Satu bagian itu adalah apa yang disebut dalam hadis Nabi sebagai sunanul fitrah, sunnah-sunnah fitrah. Ada berapa, Pak? Dulu sudah ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ashrun minal fitrah. Ada 10 perkara yang termasuk fitrah. Maksudnya 10 ini yang diceritakan dalam hadis ini. Bisa jadi nanti dalam hadis yang lain lebih dari itu. Yang pertama qasus syarib. Jadi kalau punya kumis itu jangan dipanjangkan, tapi dipendekkan. I'fa'ul lihyah. Nah, kalau punya jenggot itu dibiarkan, jangan diperas. Wasiwaku, dan juga bersiwak. Nah, maksudnya membersihkan gigi kita. Boleh dengan gosok gigi, enggak harus dengan apa? Siwak, kayu siwak enggak harus. Istinsyaqul ma, ya istinsyak pada saat wudu. Qasul adfar, motong kuku, jangan dirawat kuku itu jadi panjang kayak setan, ya, atau panjang kayak ayam. Wa ghuslul barajim, dan membersihkan barajim. Barajim itu nih, Pak, sela-sela antara apa? Jari-jari. Ini barajim namanya. Maka pada saat wudu kadang-kadang kita menyela-nyela ini. Tidak harus setiap kali wudu ya, tapi kadang-kadang saja enggak ada masalah. Karena Nabi juga tidak setiap kali wudu. Natful ibti. Nah, bulu itu yang ada di ketiak itu dicabut, jangan dibiarkan panjang. Wahalqul anah, dan juga mencukur bulu kemaluan. Dan Nabi Ibrahim itu adalah manusia pertama yang mencukur bulu kemaluannya menurut beberapa riwayat yang ada. Maksudnya sebelumnya itu belum diajari syariat kayak gini. Wantiqasul ma. Nah, kalau intiqasul ma ini seingat saya adalah at-tamatmut. Tamatmut itu adalah berkumur-kumur. Tapi kita lihat dulu ya di tafsirnya. Afwan. Intiqasul ma itu adalah al-istinja'u bil ma. Jadi setelah kita kencing atau berak, maka kita membersihkan bukan dengan tisu, tapi dengan apa? Bil ma, dengan air. Nah, inilah fitrah atau sunanul fitrah yang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam diuji dengannya, semuanya beliau lakukan. Kumisnya beliau perhatikan, jenggotnya beliau perhatikan, dan semuanya ini. Nah, mari kita memperhatikan mana dari fitrah-fitrah yang sudah dijelaskan oleh Nabi ini, mana yang belum kita lakukan. Umat Islam kadang-kadang itu ada yang kurang perhatian tentang al-adfar, ya, kuku, dibiarkan panjang. Mestinya kuku itu ya normalnya atau idealnya dipotong setiap pekan sekali. Nah, kalau normalnya seperti itu, maka sangat tidak normal kalau ada muslim tapi kukunya panjang. Ada yang alasannya untuk membersihkan telinga, ada alasannya macam-macam. Ya, itu bukan alasan. Karena Nabi tidak pernah mengatakan kecuali untuk membersihkan telinga silahkan panjangkan, nggak ada. Ya. Maka semuanya harus dipotong itu. Ya. Kalau membersihkan telinga, nggak wajib pakai kuku, pakai yang lainnya juga bisa. Demikian juga natful ibad. Nah, ini beberapa umat Islam juga kurang perhatian kadang-kadang. Ya, kuku ketiaknya dibiarkan panjang bulunya, maksudnya dibersihkan. Kalau saya sarankan juga idealnya itu dibersihkan setiap pekan, ya, pas kita mandi janabah atau mandi apa? Mandi Jumat, dibersihkan. Tapi kalau sudah kebacut banyak, saya nggak tahu gimana caranya, Pak. Artinya kalau yang masih muda-muda, nah itu dibersihkan setiap Jumat sehingga nanti ketika sudah jadi bapak-bapak itu nggak banyak. Tapi kalau sudah terlanjur banyak, nah gimana mengatasinya? Saya nggak paham. Apakah bisa dibrodol semuanya gitu, Pak? Kalau memang bisa nggak apa-apa. Tapi memang tidak harus nataf ya, tidak harus dicabut. Para ulama mengatakan dicukur juga nggak apa-apa. Cuma paling sempurna itu kalau dicabut. Nah, artinya kalau sudah sangat banyak sekali dan belum membaca hadis ini dan ini termasuk fitrah ya, maka boleh diatasi dengan cara dicukur. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian
ada fitrah yang tidak disebutkan dalam hadis ini, dan itu lebih penting lagi dalam masalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, karena Nabi Ibrahim itu dianggap orang yang pertama kali melakukan hal itu. Yaitu apa? Beliau mengatakan, Nabi SAW mengatakan, khamsun minal fitrah, ada 5 termasuk fitrah, yaitu al-khitan, yaitu tetak bahasa Jawanya. Nah, tetak ini tadi kan belum ada tuh. Nah, itulah yang salah satunya diujikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Enggak ada sejarahnya orang tetak sebelum Nabi Ibrahim itu. Begitu Nabi Ibrahim diberitahu ini kamu harus tetak, maka langsung ambil kapak. Maka langsung dipegang kemaluannya itu dipotong, cas gitu ya, potong. Nah, setelah terpotong itu dalam riwayat disebutkan Nabi Ibrahim kesakitan, aduh sakit gitu. Maka Allah menegur Nabi Ibrahim. Tapi ini cerita Israiliyat Pak ya, tidak boleh dipercaya, juga tidak boleh ditolak. Ya, pokoknya didengerin aja. Maka Allah menegur Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, saya akan menyuruh kamu untuk khitan. Tapi kan saya belum menyuruhkan kamu bagaimana caranya. Kenapa tergesa-gesa? Maka Nabi Ibrahim menjawab, ya saya pengen segera melaksanakan perintahmu ya Allah. Ya kalau sakit itu ya salahmu sendiri karena tergesa-gesa. Siapa suruh pakai kapak? Nah, tentang masalah pakai kapak itu memang ada hadisnya yang sahih. Nabi SAW bersabda, ikhtatana Ibrahim, Nabi Ibrahim itu berkhitan wa huwa ibnu thamani nasana, pada saat usia 80 tahun. Ada yang 80 tahun Pak sini Pak? Bukan kakek-kakek gitu. Nah, berkhitannya itu apa? Bil qadum, dengan kapak. Maka ini salah, usia kakek-kakek khitan dengan kapak, ya. Maksudnya dengan laser biar nggak sakit gitu. Tapi waktu itu belum ada laser. Tapi memang kata-kata bil qadum ini ada yang membaca bil qadum, dalnya itu ditasydid. Kalau dalnya ditasydid itu maksudnya adalah bil qadum, di tempat yang bernama Qadum. Ini adalah sebuah kota di Syam. Syam itu ya Suriah dan sebagainya itu. Nah, maka saya tidak tahu yang benar ini dibaca Qadum berarti artinya kapak, atau Qadum artinya adalah nama tempat. Kalau memang yang dimaksud di sini adalah nama tempat, berarti salah itu kalau diartikan kapak itu. Tapi sangat banyak sekali ulama yang mengatakan beliau memang memakai kapak. Ya, ala kulli hal hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, tapi ulama berbeda cara membacanya, apakah Qadum ataukah Qadum. Nah, inilah kalimat yang diujikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Akhirnya Nabi Ibrahim itu atammahunna, menyempurnakannya, maksudnya seluruh perintah itu dilaksanakan, maka berhak menjadi imam. Jadi kesimpulannya, setiap apa yang diperintahkan oleh Allah itu adalah kalimat. Dan kalau perintah Allah itu kita sempurnakan, maka pada saat itu kita sudah berhak menjadi imam. Jadi menjadi imam itu tidak harus keturunan Nabi SAW. Bahkan keturunan Nabi yang tidak menjadi imam juga ada. Karena keturunan Nabi yang kafir juga ada. Keturunan Nabi yang balilo, melakukan bid'ah, tidak mengikuti sunnah juga ada. Nah, inilah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwasanya posisi imam itu bisa dicapai setiap orang. Adapun dalam mazhab Syiah, posisi imam itu tidak bisa diusahakan. Itu sudah ada sejak dulu, Allah sudah menetapkan, pokoknya setelah Ali bin Abi Thalib, lalu Hasan lalu Husain. Setelah itu dan seterusnya keturunannya. Nah, inilah imam-imam. Selain ini nggak bisa menjadi imam. Nah, itu paham yang salah. Kenapa salah? Mari kita lihat dalilnya. Ini dalil yang merupakan bukti bahwasanya untuk menjadi imam itu bisa kita. Ada usaha. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Surat As-Sajdah ayat yang ke-24. Waja'alna, dan kami menjadikan minhum, dari kalangan mereka itu a'immatan, beberapa imam, yahduna bi amrina, yang memberikan hidayah dengan perintah-perintah kami. Syaratnya 2. Lamma sabaru, tatkala mereka itu bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka itu yakin terhadap ayat-ayat Allah. Jadi untuk menjadi imam di dalam Islam ini pertama harus sabar, dan sabar itu salah satunya adalah sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Kemudian bi ayatina yuqinun, yakin dengan apa yang sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tampaknya memang kita belum menjadi imam. Nggih Pak nggih. Ya, rodok imam mungkin ya, tapi imam salat mungkin ya.
Tapi kalau imam alias orang yang menjadi panutan manusia yang lainnya, nah kita belum dalam posisi ini. Karena masih banyak maksiatnya dan masih belum yakin 100% terhadap ayat-ayat Allah. Buktinya ayat-ayat sudah banyak yang kita baca, tapi demikian juga ada yang masih belum kita laksanakan. Ya, ala kulli hal inilah PR kita dalam majelis hari ini, yaitu bagaimana kita mengusahakan diri kita supaya mencapai derajat imam, yaitu dengan cara sabar ketika Allah perintahkan kita laksanakan semampu kita dan jangan mengikuti adab, dan demikian juga adalah kita yakin terhadap apa yang sudah dikalamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka